Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Velvivin akan menceritakan film Korea yang berjudul Space Sweeper. Film ini baru saja dirilis pada Februari 2021 dan dibintangi oleh Song Joong Ki. Space Sweeper merupakan film Korea pertama yang mengusung tema luar angkasa. Film ini berlatar kondisi dunia pada tahun 2092 ketika alam semesta penuh dengan sampah-sampah berbahaya berterbangan, mulai dari satelit yang tidak digunakan hingga bangkai pesawat luar angkasa. Di tengah kekacauan itu, sekelompok kru pesawat memulai pencarian sampah berharga yang bisa dijual demi uang. Mereka menemukan robot humanoid bernama Dorothy, yang juga merupakan senjata pemusnah massal. Dari situ, mereka kemudian terlibat dalam kesepakatan bisnis berbahaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita bahas ya. Berlatar tahun 2092, hutan lenyap dan gurun meluas. Meredupnya matahari dan tanah yang asam menyebabkan tumbuhan lenyap. Saat bumi semakin hancur karena kerusakan dengan tingkat polusi yang semakin parah, membuat manusia yang hidup di bumi harus hidup dengan alat bantu pernapasan. Perusahaan UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia, namun hanya sedikit yang terpilih dan bisa naik. Mr. Sullivan adalah pendiri UTS yang menciptakan bumi baru di luar angkasa. Kemudian ada sebuah tim bernama Victory yang terdiri dari sang pilot yang jenius bernama Tae-ho, Kapten Jang, teknisi pesawat yang juga mantan narapidana bernama Tiger Park, serta robot militer yang diprogram ulang bernama Babs. Mereka memiliki tugas untuk membersihkan sampah luar angkasa. Saat mereka sedang memperbaiki pesawat, mereka menemukan seorang gadis kecil berusia 7 tahun di dalam pesawat mereka. Kemudian mereka membawanya masuk ke dalam pesawat mereka. Beberapa saat kemudian ada berita di TV bahwa ada sebuah robot bernama Dorothy yang sedang lagi dicari karena diduga ada bom hidrogen kecil yang tertanam di dalamnya dan bisa meledak sewaktu-waktu. Di TV diperlihatkan wajah yang sama seperti anak itu. Para tim itu sangat ketakutan setelah melihat berita itu, dan tim itu berlarian meninggalkan anak tersebut. Mereka menyadari bahwa anak itu merupakan sebuah robot menyerupai manusia yang sedang diburu. Tae-ho berniat ingin mengikat anak itu, namun ia ketakutan saat anak itu berbalik dan mendekatinya. Lalu ia mengambil sebuah tas yang dibawa anak tersebut. Ia menemukan sebuah buku. Saat anak itu mendekati sebuah tanaman yang kering dan mati, tiba-tiba tanaman itu menjadi hidup kembali. Kemudian mereka membuat kesepakatan kepada teroris untuk menukarkan anak itu dengan uang tebusan. Dan mereka sudah menentukan suatu tempat untuk bertemu. Namun rencana tidak sesuai harapan. Anak itu tiba-tiba hilang dan suasana menjadi kacau. Ada sekelompok orang yang menyerang tempat itu. Beruntung, Tae-ho berhasil menyelamatkan anak itu dan membawanya kembali. Ternyata anak itu bernama Kok-nim. Kok-nim suka menggambar dan ia menggambar semua anggota yang ada di pesawat itu. Kapten Jang melihat tanaman tomat itu menjadi subur dan berbuah. Saat Kok-nim tahu bahwa mereka sedang membutuhkan uang, lalu Kok-nim mengajak Tae-ho untuk menjual tomat yang sudah berbuah. Mereka menjual tomat itu seharga $1 per buah dan tomat itu habis terjual. Robot Babs sedang merias wajah Kok-nim sambil menceritakan kisah Tae-ho dulu. Dulunya Tae-ho adalah seorang tentara penjaga luar angkasa. Saat penyerangan warga ilegal di dalam pesawat, ia melihat seorang bayi cantik seperti malaikat. Ibunya meninggal dalam penyerangan itu. Menurut peraturan, anak itu harus dibawa ke bumi. Akan tetapi, Tae-ho merawat anak itu sendiri dan ia menamakannya Sunny. Anak itu mengalami kerusakan pada saraf pendengarannya, karena pada waktu penyerangan, bayi itu mendengar suara keras penembakan. Tae-ho menyesal akan kejadian itu. Sejak saat itu, Tae-ho tidak bisa menyakiti orang lagi. Ia pun dipecat dari satuan.
Taiho dan Sunny akhirnya menjadi gelandangan karena tidak memiliki rumah. Pada suatu hari terjadi suatu ledakan besar akibat tabrakan puing luar angkasa, hingga menghilangkan Sunny di luar angkasa. Taiho meminta bantuan kepada tim pencari korban kecelakaan, namun karena tidak memiliki uang untuk membayar, ia pun diusir. Saat Taiho sedang bekerja, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon untuk membuat perjanjian ulang untuk menukar kodnim dengan uang. Dan akhirnya mereka menyepakati untuk bertemu di satu tempat. Tiger Park terlihat sedang menjahit kaos kaki kodnim. Ia berkata kepada Taiho untuk membiarkan kodnim di sana, karena ia khawatir entah apa yang akan dilakukan Rubah Hitam kepada kodnim. Namun Taiho tidak setuju, karena ia sangat membutuhkan uang agar ia bisa mencari Sunny anaknya. Pada saat kodnim ke toilet, ada seseorang yang ingin menculik kodnim. Dan tiba-tiba Tiger Park mendengar teriakan kodnim. Ia pun bergegas mencarinya. Semua tim Victory pun mulai mencari kodnim. Dan Tiger Park menemukan kodnim dibawa oleh seseorang. Ia pun berusaha mengejarnya. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan kodnim kembali. Dari sana terungkap bahwa Rubah Hitam bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi lingkungan. Hingga penjaga luar angkasa mencoba membunuh mereka. Pria itu berkata, kodnim lahir dengan penyakit bawaan langka, penyakit yang merusak saraf-sarafnya dan tidak ada obatnya. Karena tidak ada harapan, sebagai usaha terakhir, ayahnya menyuntikkan robot nano yang sangat hebat yang telah diprogram di tubuhnya. Sebuah keajaiban robot nano itu membuat kodnim kembali berjalan, dan robot nano di tubuh kodnim mampu berkomunikasi dengan robot nano lain. Kodnim membuat bunga mati menjadi mekar, dan kodnim adalah satu-satunya harapan yang bisa menghidupkan bumi kembali. Sullivan ingin merampas dan membawa kodnim ke Mars untuk mempercepat perkembangan karena ia ingin mengubah Mars menjadi pulau indah, dan terungkap bahwa Sullivan bukanlah penyelamat umat manusia, melainkan dia ingin menghancurkan bumi. Tiba-tiba pasukan UTS datang ingin merampas kodnim. Taiho membawa kodnim bersamanya. Mereka kabur melalui sebuah terowongan, namun saat kodnim sedang bersin, ternyata terdengar oleh salah satu pasukan dan mereka pun mulai menyerang. Pesawat Victory mereka diserang oleh pasukan UTS. Taiho berusaha lari menyelamatkan kodnim. Namun pada saat Taiho sedang menggantung, tiba-tiba pasukan itu menarik kodnim dan kodnim pun terjatuh. Beruntung Tiger Park berhasil menangkapnya. Kemudian mereka pun segera pergi menggunakan pesawat Victory mereka, namun ternyata mereka malah masuk ke area puing luar angkasa. Pesawat mereka mengalami kerusakan akibat diserang oleh pasukan UTS. Di saat para tim sudah pasrah, tiba-tiba keajaiban terjadi. Pesawat mereka berhasil keluar dari area puing tersebut dan sistem kembali normal. Tiger Park mencoba mencuci rambut kodnim. Ia pun berdebat dengan Taiho hingga membuat semua berantakan. Kemudian Kapten Jang datang dan membantu kodnim. Mereka bertemu dengan Dr. Kang, ayah kodnim. Dr. Kang sangat senang saat melihat kodnim. Begitu juga dengan kodnim. Lalu kodnim bercerita kepada ayahnya bahwa ia bertemu dengan orang-orang baik. Tiba-tiba Kapten Jang melihat ada pasukan UTS yang sedang mengincar mereka. Pasukan UTS menyerang, satu persatu dibunuh, termasuk Dr. Kang juga mati dibunuhnya. Sullivan muncul lalu memberikan uang $4 juta untuk Taiho, agar ia bisa mencari anaknya Sunny dengan menggantikan kodnim. Sullivan melepaskan semua tim Victory karena ia ingin mereka melihat kehancuran bumi. Para tim Victory berduka, kecuali Taiho. Taiho mengambil sebagian uang itu. Akan tetapi, ia berdebat dengan Tiger Park, karena Tiger Park dan Kapten Jang akan pergi mencari kodnim kembali. Lalu Taiho pergi ke pusat bantuan pencarian dengan harapan bisa menemukan Sunny. Saat di sana, ia melihat sebuah buku yang ditulis oleh Sunny, yaitu
Aku ingin menjadi orang baik seperti ayah. Seketika, Taiho pun menangis. Kemudian ia pun kembali dan bergabung kembali dengan tim untuk mencari Kok Nim. Lalu ia menyuruh para tim untuk segera bersiap. Kemudian mereka pun berangkat. Para pasukan luar angkasa menyerang mereka. Tembakan demi tembakan pun diluncurkan ke pesawat mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan Kok Nim. Kok Nim bertanya bagaimana ayahnya. Tiger Park mengatakan ayahnya sibuk bekerja. Saat Tiger Park akan membawa Kok Nim, Kapten Jang berkata, jika bom meledak, gelombang Krypton radius 5.000 km akan dilepas dan menghancurkan seluruh robot nano. Sekalipun Kok Nim selamat, ia akan kembali sakit dan bumi juga tak akan pulih. Kecuali Kok Nim jauh dari gelombang Krypton, yaitu di atas 5.000 km. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan pasukan UTS yang sangat tangguh. Tiger Park menyuruh Kok Nim untuk segera ke pesawat Victory terlebih dulu. Tiger Park mengunci salah satu pintu dan berusaha membunuh pasukan itu. Pada akhirnya, ia berhasil menyingkirkannya. Namun ada 98 drone yang datang menyerang. Kemudian mereka meminta bantuan temannya di pabrik dan para pesawat luar angkasa itu datang membantu tim Victory. Mereka berhasil menghancurkan para pasukan UTS, namun tiba-tiba muncul sebuah drone yang ternyata adalah Sullivan. Pesawat Victory mengalami kerusakan parah akibat serangan drone Sullivan. Taiho sudah menyerah karena sistem di pesawat tidak bisa berfungsi. Ia pun mengucapkan terima kasih atas segalanya kepada Tiger Park, Kapten Jang, dan Babs. Ternyata Kok Nim ditinggal di pabrik, dan mereka membawa bomnya meledak jauh dari Kok Nim, agar Kok Nim bisa hidup dan bumi tetap aman. Bom meledak, pesawat Sullivan juga meledak, namun keajaiban terjadi lagi. Pesawat Victory dilindungi dan tidak meledak, karena kekuatan Kok Nim yang membantu mereka. Kok Nim membantu Taiho untuk menemukan Sunny, karena Kok Nim bisa berkomunikasi dengan robot nano di sekitarnya. Wujud Sunny terlihat, namun mereka masih belum menemukan Sunny. Akan tetapi mereka percaya suatu saat mereka akan menemukan Sunny dengan Kok Nim sebagai penghubungnya. Bumi akhirnya kembali sehat dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Space Sweepers. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Nantikan alur cerita film kita selanjutnya dan terima kasih.